Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengaruh self-esteem terhadap mahasiswa psikologi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mesya Karisma Maharani sebagai moderator, dan rekan-rekan saya Ismaniar, Yasira Erni Irayani, Nabila Nur Aulia, Jessica Permatasari, Gera Madani, dan Fadilatul Ansoria sebagai pemateri. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Nabila Nur Aulia. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai bab 1 latar belakang. Jadi self-esteem atau harga diri ini merupakan hal yang kami kaji dalam penelitian kali ini, di mana kami akan membuat alat ukur mengenai self-esteem pada mahasiswa. Nah, mengapa self-esteem yang kami pilih? Hal ini dilatar belakangi oleh self-esteem ini merupakan kebutuhan yang termasuk ke dalam hierarki kebutuhan Maslow. Nah, di mana self-esteem ini sendiri masuk ke dalam esteem needs atau kebutuhan akan penghargaan. Nah, self-esteem ini juga dapat membantu individu dalam mencapai hal yang diinginkannya demi masa depan. Kemudian, subjek dalam penelitian kali ini kami pilih sebagai mahasiswa dikarenakan pada masa kehidupan mahasiswa ini kan seringkali dihadapi dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, jadi diharapkan ke depannya bahwa melalui self-esteem ini sendiri, mahasiswa dapat mengembangkan apa yang dia inginkan dan lebih mengenal dirinya sendiri, demi mencapai apa yang diinginkannya di masa depan. Kemudian next. Adapun rumusan penelitian kami ada 4 poin. Yang pertama itu, apakah alat ukur dari self-esteem yang digunakan memiliki konsistensi yang tinggi pada setiap hasil pengukuran. Kemudian yang kedua, apakah alat ukur dari self-esteem yang digunakan dapat memberikan hasil pengukuran yang tepat dan akurat. Yang ketiga ini, apakah alat ukur dari self-esteem yang digunakan dapat mengevaluasi item alat tes secara keseluruhan. Dan yang terakhir, apakah item dalam pengukuran memiliki norma yang secara keseluruhan di setiap dimensinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Yasira Erni Irayani. Padanya dipersilahkan. Oke, baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu saya untuk menjelaskan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian itu sendiri. Tujuan dari penelitian itu ada 4. Nah, yang pertama itu untuk mengetahui apakah alat ukur dari self-esteem ini yang digunakan memiliki konsistensi yang tinggi pada setiap hasil pengukuran. Terus tujuan yang kedua itu untuk mengetahui apakah alat ukur dari self-esteem yang digunakan dapat memberikan hasil pengukuran yang tepat dan akurat sesuai dengan tujuannya yang dilakukan oleh tes ini tersebut. Yang ketiga itu tujuan dari penelitian kami untuk mengetahui apakah alat ukur dari self-esteem yang digunakan dapat mengevaluasi item-item alat tes secara keseluruhan. Selanjutnya itu tujuan yang terakhir, yaitu untuk mengetahui apakah item dalam pengukuran memiliki norma yang baik secara keseluruhan di setiap dimensi-dimensinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu tuh ada 2 ya. Pertama itu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis itu pertama itu menambah pengetahuan dan wawasan baru bagi mahasiswa, khususnya di bidang psikologi tentang pengaruh self-esteem yang dimiliki oleh mahasiswa psikologi UIN Raden Patah. Terus manfaat teoritis yang kedua itu menjadi referensi maupun data tambahan bagi peneliti terkait self-esteem di masa mendatang. Selanjutnya itu ada manfaat praktis. Itu manfaat praktis bagi subjek dan mahasiswa lainnya diharapkan manfaat praktis ini akan bermanfaat dalam memberikan informasi dan pemahaman kepada mahasiswa yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman psikologi. Karena apabila self-esteem yang digunakan
yang dimiliki individu tinggi, maka ancaman dan tekanan yang ada tidak akan mempengaruhi kondisi psikologi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya, Saudari Yasira. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica Permatasari. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori konstruk definisi self-esteem. Jadi menurut Baron dan Brian tahun 2004 menyebutkan bahwa self-esteem merupakan evaluasi diri yang dibuat oleh setiap individu, sikap seseorang terhadap dirinya sendiri dalam rentang dimensi positif maupun negatif. Yang dimaksud tersebut bahwa self-esteem bukanlah faktor bawaan sejak lahir, namun dari faktor yang dipelajari dan dibentuk sepanjang pengalaman individu melalui penghargaan, penerimaan, dan respon sikap yang baik dari diri sendiri dan orang lain. Kemudian aspek self-esteem. Menurut Coppersmith, ada 4 aspek dalam self-esteem, itu ada power, virtue, significance, dan competence. Jadi power itu merupakan kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan diri sendiri dan orang lain. Untuk significance yang merupakan yang artinya itu keberartian, itu merupakan suatu bentuk sikap penerimaan, perhatian, dan kasih sayang dari orang lain. Kemudian ada virtue atau kebijakan, maksudnya kebajikan. Virtue adalah sikap taat dan patuh terhadap aturan-aturan moral dan etika. Terus yang terakhir itu ada competence. Competence merupakan suatu keberhasilan dan mencapai prestasi yang diinginkan baik tujuan atau cita-cita. Termasuk dalam hal ini adalah keinginan secara pribadi maupun berasal dari lingkungan sosial ataupun masyarakat. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fadilatul Ansoriyah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi self-esteem. Jadi menurut Rosenberg 1979 menjelaskan bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi harga diri seseorang. Yang pertama itu social values, yang kedua itu nilai pribadi, dan yang ketiga itu jenis kelamin. Jadi yang pertama itu ada social values atau nilai-nilai sosial. Dari berbagai penelitian menyebutkan bahwa secara konsisten terdapat hubungan antara harga diri dan kelas sosial secara umum. Pada saat yang sama, ada kesepakatan di antara peneliti yang menjelaskan bahwa kelompok subkultural memiliki pengaruh yang lebih besar, seperti keluarga dan lingkungan. Keluarga dan lingkungan dianggap menjadi sumber yang paling berpengaruh guna menjelaskan hubungan antara harga diri dengan nilai. Yang kedua yakni self-values atau nilai-nilai pribadi. Nilai-nilai pribadi dianggap penting bagi harga diri karena nilai pribadi menciptakan suatu hubungan antara harga diri dengan perilaku yang ditampilkan seseorang. Dan yang terakhir yakni gender atau jenis kelamin. Rosenberg menjelaskan bahwa terdapat kemungkinan hubungan antara harga diri dengan jenis kelamin. Epstein menemukan bahwa wanita memiliki pengalaman yang lebih kuat terhadap penerimaan dan penolakan diri, sementara laki-laki memiliki pengalaman yang lebih kuat terhadap kesuksesan dan kegagalan. Harter mencatat dari berbagai penelitian menemukan perbedaan harga diri pada jenis kelamin, dan hal ini akan terus bertahan di dalam siklus kehidupan. Selanjutnya yakni mengenai tinjauan alat ukur. Next, menurut Blazkowicz dan Tomaka dalam Lana Kita menyatakan bahwa ada beberapa jenis alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur self-esteem. Kurang lebihnya dikatakan ada 200 alat ukur. Namun hanya ada 4 alat ukur yang bisa dikembangkan dan digunakan sampai sekarang, yaitu Rosenberg Self-Esteem Scale, Coppersmith Self-Esteem Inventory, dan the Tennessee Self-Concept Scale.
Dan yang terakhir, the Pieris-Harris Children's Self-Concept. Pengukuran self-esteem pada penelitian ini digunakan dengan menggunakan Rosenberg Self-Esteem Scale. Menurut Smith dan Alick, alat ukur skala self-esteem dikembangkan oleh Morris Rosenberg yang digunakan untuk mengukur self-esteem secara umum. Terdiri dari 10 item dan merupakan alat ukur yang paling sering digunakan untuk mengukur self-esteem karena uji validitas dan reliabilitasnya pada 53 negara dan terbukti mampu mengukur self-esteem secara global. Selanjutnya yakni jenis tes. Pada pengukuran self-esteem ini akan menggunakan pengukuran Rosenberg Self-Esteem Scale atau RSES. Skala ini dipilih karena pada skala ini dapat mengukur harga diri atau self-esteem secara keseluruhan terhadap perasaan positif dan negatif individu terhadap dirinya. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih penjelasannya. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ismaniar. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persyaratan alat ukur yang baik. Jadi menurut Surya Brata tahun 2006 bahwa suatu tes itu dikatakan baik apabila itu memenuhi hasil alat ukur yang cermat dan akurat dengan syarat-syarat seperti suatu tes itu harus memiliki validitas, reliabilitas, terus tesnya itu harus standar berdasarkan norma-norma dalam suatu alat ukur, dan yang terakhir itu tes itu harus objektif dan bersifat diskriminatif. Jadi hasil item-itemnya itu dianalisis berdasarkan daya diskriminatif dan analisis item misalnya itu pengukurannya itu dilihat bagaimana daya sukarnya dan sebagainya. Selanjutnya itu ada reliabilitas. Jadi menurut Surya Brata bahwa reliabilitas itu adalah untuk melihat sejauh mana hasil pengukuran dengan alat ukur yang dapat dipercaya. Seperti halnya dikemukakan oleh Sugiono bahwa uji reliabilitas ini tuh ditunjukkan untuk mengetahui apakah alat ukur itu tuh dapat diandalkan meskipun suatu alat ukur itu tuh dilakukan secara berulang-ulang, namun hasil yang didapatkan itu relatif sama, tidak jauh berbeda. Terus terdapat beberapa pendekatan umum untuk melakukan estimasi reliabilitas. Di antaranya ada metode tes ulang atau test retest method, terus ada metode bentuk paralel, equivalent method, terus ada metode konsistensi internal atau internal konsistensi method, dan yang keempat itu ada metode membelah dua, split half method. Next, selanjutnya itu di bagian validitas. Jadi, Sugiono itu menjelaskan bahwa dalam suatu penelitian, validitas itu merupakan hal yang penting. Karena apabila instrumen itu dalam penelitian itu valid, maka alat ukur yang digunakan itu valid pula. Jadi, dalam validitas itu tuh merupakan suatu ketepatan dari suatu alat ukur tersebut berdasarkan item-itemnya, dengan antara item dengan subjek, antara item dengan apa yang akan diteliti, berdasarkan konstruk yang akan diteliti. Nah, itu terdapat 4 macam validitas menurut American Psychological Association atau apa, yaitu yang pertama ada validitas isi, validitas konstruk, validitas prediksi, dan validitas konkuren. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Gia Ramadhani. Padanya saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai analisis item. Menurut Azwar 2009 bahwa analisis item itu merupakan proses pengujian parameter item seperti daya pembedaan dan tingkat kesukaran item untuk mengetahui apakah
item memenuhi persyaratan psikometri untuk disertakan sebagai bagian dari tes. Jadi sebuah item itu dapat dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Itu juga dilakukannya analisis item ini untuk meningkatkan reliabilitas dan validitas suatu alat ukur. Next. Lalu menurut Cohen dan Swerdick, norma merupakan data kinerja tes dari kelompok penguji tertentu yang dirancang untuk digunakan sebagai referensi ketika mengevaluasi atau menafsirkan nilai tes individu. Baiklah, selanjutnya. Nah, terus norma ini juga disebut sebagai penyebaran skor-skor dari suatu kelompok yang digunakan sebagai patokan untuk memberi makna pada skor-skor individu. Juga norma ini diperlukan dalam pengukuran psikologi karena penggunaan acuan norma dilakukan untuk menyeleksi dan mengetahui di mana posisi seorang terhadap kelompoknya. Jadi norma ini mengacu pada performa yang dilakukan oleh kelompok yang telah ditentukan pada jenis tes tertentu. Lalu jenis-jenis norma itu menurut Cohen dan Swerdick, norma dalam pengukuran terbagi menjadi 8, yaitu normal, grand norm, norm, grand norm, national norm, national anchor norm, support norm, local norm, percentile, dan yang terakhir adalah norm from fixed reference group. Sepertinya itu saja yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman semua, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya tutup. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.